Shalom. Pada akhir-akhir ini kita mau merayakan Natal. Kebanyakan sulit, tapi Tuhan, kita andalkan Tuhan supaya pandemik ini cepat berlalu. Tuhan suka cinta mula-mula. Cari, kamu akan mendapatkan. Minta, maka kamu akan diberi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan.
Aku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau Bapa yang mulia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintu dan kau bukakan.
bersukacita selamanya. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Mari kita pujikan sebuah lagu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Dan bagiku selamatkan dan pulihkanku dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan pada kami semua Tuhan. Kami tak layak, tapi Kau layakkan Bapa. Haleluya.
Engkau tebus dosa-dosa kami dan hidup kami, Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah saat ini. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada kami hikmat untuk mengerti bagian firman Tuhan dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Mari Roh Kudus, Engkau menyertai setiap kami yang berkata-kata, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran ibadah online ini, menyaksikannya. Biarlah Tuhan setiap kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang sangat kami kasihi, dan sungguh kami merindukan untuk kita bisa berjumpa secara fisik. Tapi tidak mengapa, saat yang indah ini kami mengucapkan selamat Natal, selamat menjelang menyambut tahun 2021, karena sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, renungan saya hari ini saya beri judul bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita sering mendengar bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita juga sering menyaksikan, mungkin mengalami sendiri betapa Tuhan sangat berkuasa di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar hari ini bagaimana kita boleh sungguh-sungguh menghayati, merenungkan, dan juga mengaplikasikan perkataan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam hidup kita sehari-hari. Kita akan belajar dari kisah kelahiran Yesus, yaitu yang terambil di dalam Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Perikopnya berjudul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami."
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah kisah tentang kelahiran Yesus. Kalau saudara perhatikan, hanya ada 2 kitab di dalam Injil, di dalam Perjanjian Baru yang menggambarkan, mengisahkan bagaimana kelahiran Yesus. 2 minggu yang lalu Bapak Gembala sudah mengajarkan kisah kelahiran Yesus yang terambil dari kitab Matius, fokus kepada Yusuf, seorang yang diizinkan untuk menjadi ayah dari bayi Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat perbedaan dari 2 kitab ini. Kalau di dalam kitab Matius fokusnya kepada Yusuf, karena Matius ini ditulis untuk bangsa Yahudi dengan catatan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengutamakan laki-laki. Jadi perempuan tidak terlalu tanda kutip dianggap begitu saudara ya. Nah, di Injil Lukas dituliskan secara khusus itu lebih fokus kepada berita kelahiran Yesus dari sisi Ibu Maria. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di Injil Lukas juga saudara akan melihat bagaimana kelahiran Yesus itu dituliskan, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus dituliskan setelah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ayat sebelumnya nanti saudara bisa baca mengisahkan tentang bagaimana kelahiran Yohanes Pembaptis dari orang tua yang sudah tua, dari seorang ibu yang dikatakan mandul. Nah, apa hubungannya dengan judul renungan saya hari ini? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita akan melihat bahwa sesungguhnya peristiwa kelahiran Yesus itu adalah sebuah peristiwa nyata, sebuah fakta yang menyajikan kebenaran kepada kita, kepada saya dan saudara, bahwa apa yang mustahil bagi manusia, tetapi sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di bagian pertama kita melihat ayat 26-27 diceritakan bahwa seorang malaikat Gabriel, dia diutus kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Nama perawan itu Maria. Ayat 28 mencatat, malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Peristiwa Natal, sebuah peristiwa yang menurut manusia itu adalah sebuah kemustahilan, tapi itu menjadi kenyataan. Yang hari ini, yang beberapa waktu lalu kita peringati hari kelahiran Tuhan Yesus, dan ternyata peristiwa itu terjadi kepada seorang perawan yang bernama Maria, bukan siapa-siapa. Bahkan dia seorang perempuan yang tanda kutip bukan menjadi prioritas di dalam bangsanya saat itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, apa artinya? Bahwa
kondisi itu terjadi, Maria dijumpai oleh malaikat Gabriel bukan pada saat dia sedang berdoa, bukan pada saat dia sedang berada di bait Allah, bukan pada saat dia sedang menunaikan tugas keimaman. Berbeda dengan berita kelahiran tentang Yohanes Pembaptis yang sampai kepada Zakaria, terjadi pada saat Zakaria sedang menunaikan tugasnya sebagai seorang imam, terjadi pada saat Zakaria berada di dalam bait suci. Tapi Maria tidak. Berita kelahiran Yesus disampaikan kepada Maria, orang yang dipilih, dikatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Mengapa? Karena salamnya ini berarti bahwa engkau orang yang diperkenan oleh Tuhan. Engkau yang mendapatkan perkenanan maha tinggi. Kurang lebih seperti itu, saudara. Artinya apa? Bahwa Maria dijumpai oleh malaikat Gabriel dalam kondisi yang seperti biasanya terjadi sehari-hari kejadiannya itu, saudara. Tapi dia mengalami perjumpaan dengan malaikat Gabriel itu, dia mendapatkan sebuah berita yang membuat dia menjadi terkejut. Kita belajar dari kisah Natal bahwa kisah Natal itu adalah kisah yang mustahil, supranatural. Mengapa saya katakan demikian? Karena tidak bisa dijelaskan, saudara. Tidak bisa masuk di akal pikiran kita bagaimana mungkin seorang perawan dia mendapatkan bayi di dalam rahimnya, dia mendapatkan janin di dalam rahimnya, dia akan melahirkan seorang bayi tanpa dia memiliki hubungan dengan seorang laki-laki. Tidak bisa dijelaskan, saudara. Tapi justru di dalam Natal itu kita tahu bahwa ada kejadian supranatural yang tidak bisa dijelaskan dengan pikiran kita manusia, tapi di dalam berita Natal itu juga, saudara, terjadi sebuah peristiwa yang natural. Artinya apa? Sebuah peristiwa yang memang hukumnya kalau seorang bayi mau lahir ke dunia ini, maka dia harus tertanam di dalam rahim seorang perempuan. Janin itu bertumbuh, berkembang, lahir seorang bayi. Ini adalah sebuah hukum alam, naturalnya begitu, saudara. Nah, di dalam peristiwa Natal kita melihat bahwa ada kejadian supranatural yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa kita mengerti dengan pikiran manusia. Ayat 31 berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kita melihat di sini bahwa ini peristiwa supranatural, tapi ini adalah juga sebuah peristiwa yang natural, melewati proses seperti pada umumnya, saudara. Kita melihat di sini bahwa bagaimana Maria itu mengandung, kemudian dia nanti akan melahirkan seorang anak laki-laki, bahkan namanya pun itu sudah disiapkan, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tampaknya kitab Lukas ini pasal-pasal yang pertama itu sudah jelas. Tema garis besarnya kitab Lukas adalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sampai nanti saudara baca Injil Lukas sampai akhir, saudara, maka saudara sungguh akan melihat betapa ketidakmustahilan itu terjadi hanya di dalam nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Maria dia dijumpai dalam kondisi yang seperti biasanya terjadi. Bukan dalam kondisi yang sedang Maria itu dalam bait suci, tidak, saudara. Tapi dia sedang ada di dalam rumah dan berita kelahiran Yesus itu sampai kepada Maria. Nah, kita membaca di dalam
di dalam ayat yang ke-34, Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Di bagian yang kedua, saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, kita belajar dari kisah Maria, bahkan kata-kata itu, saudara, bisa membuat kita berpikir, bisa membuat kita timbul pertanyaan seperti yang terjadi di dalam diri Maria. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Nah, Bapak Ibu sedang dikasih oleh Tuhan, bukankah dalam kehidupan ini seringkali kita pun juga menanyakan hal-hal yang tidak bisa sampai oleh pikiran kita. Kita berpikir bahwa oh ini tidak mungkin terjadi, dan akhirnya itu keluar. Nah, ada dua tipe. Seperti Maria ini, dia berkata bagaimana hal itu mungkin terjadi. Mengapa? Karena aku belum bersuami. Coba kita lihat di Lukas pasal 1 ayat yang ke-18. Hal yang sama terjadi dialami oleh Zakaria, saudara. Zakaria, dia mendapatkan berita bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Lukas 1 ayat 18, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Dua tipe pertanyaan yang kelihatannya sama, saudara. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Zakaria bertanya seperti itu. Maria bertanya kepada malaikat, dia bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Zakaria bertanya bagaimana aku tahu hal itu akan terjadi? Sebab aku ini sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara rasakan perbedaan dari pertanyaan yang hampir sama ini, saudara. Zakaria dia bertanya bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi. Maria bertanya bagaimana mungkin hal ini terjadi. Kalimat berikutnya itu yang membedakan, saudara. Zakaria berkata karena aku sudah tua. Maria berkata karena aku belum bersuami. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam prosesnya itu bisa menyisakan, bisa memberikan pertanyaan terjadi di dalam hidup kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, saudara, itu juga adalah sesuatu yang natural begitu ya. Sesuatu yang lumrah terjadi ketika kita menghadapi sebuah kenyataan dan kita sedang meyakini bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi terbersit di dalam benak kita bagaimana mungkin ini terjadi. Nah, dari ayat ini kita belajar bagaimana kita menjadi seperti Maria. Dia memiliki pertanyaan, tetapi pertanyaan itu dilatar belakangi dia sadar akan kondisinya. Tapi dia berusaha untuk mempercayai malaikat Gabriel yang memberikan berita itu kepadanya. Berbeda dengan Zakaria, dia seorang imam, dia tentunya sudah tahu bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan berbuat sesuatu di dalam diri Abraham, di dalam diri Sarah yang mandul itu, saudara ya. Tentu dia sudah tahu. Tetapi pada saat dia menerima berita kelahiran Yohanes Pembaptis, dia pun bertanya, bagaimana aku tahu hal itu akan terjadi? Sebab aku ini sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Zakaria dia mempertanyakan, tapi berangkat dari, oh ini tidak mungkin terjadi. Zakaria menanyakan karena dia sesungguhnya tidak percaya. Maka kita membaca di dalam kisah Zakaria ketika dia dijumpai oleh malaikat. Setelah itu, setelah dia selesai dengan tugas keimamannya, Tuhan izinkan dia mengalami bisu, saudara.
bagi Allah tidak ada yang mustahil. Prosesnya saudara itu bisa menimbulkan pertanyaan, ini bagaimana caranya Tuhan akan buat ini terjadi. Pastikan kalau itu saudara alami, saudara bukan sedang tidak mempercayai Tuhan, tapi karena saudara sedang mengaku terbuka di hadapan Tuhan, aku belum bersuami seperti Maria, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka kisah itu berlanjut. Malaikat itu berkata kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan tahu bahwa di dalam kehidupan kita sering kali mendapatkan diri kita ini galau. Diri kita ini memiliki banyak pertanyaan, bagaimana mungkin ini bisa terjadi, bagaimana mungkin saya bisa ditolong Tuhan, misalnya seperti itu saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka seperti yang terjadi di dalam diri Maria, Tuhan akan bawa saudara mengingat kejadian-kejadian masa lalu mungkin. Tuhan akan membawa saudara melihat sekitarmu. Dikatakan di sini, sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Artinya apa? Malaikat dia sampaikan kepada Maria bahwa Elisabet pun, dia yang disebut mandul, itu bisa mengandung. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan muncullah ayat 37 ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, berikutnya yang ketiga, respon Maria apa saudara? Maria berkata demikian, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan berita Natal itu adalah berita yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Allah itu bisa mengubah sebuah kemustahilan menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berita Natal itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kondisi kita pada umumnya. Tuhan hadir di tengah-tengah keterbatasan kita. Maria, dia memiliki keterbatasan. Dia belum bersuami, tapi berita malaikat sampai kepada dia bahwa dia akan mengandung, melahirkan seorang anak yang dinamai Yesus. Elisabet, dia memiliki keterbatasan, seorang istri yang mandul, sudah lanjut umurnya. Tetapi Zakaria suaminya mendapatkan berita bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berita Natal adalah berita yang hadir di tengah segala keterbatasan kita. Berita Natal adalah berita yang muncul, berita yang sampai kepada kita manusia yang hari-hari ini mungkin sedang rapuh. Dan beritanya jelas saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala keterbatasan kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Segala kemustahilan yang kita pikirkan secara akal kita bisa dibuat menjadi tidak mustahil. Sebab itulah sesungguhnya berita Natal. Dan bagaimana supaya bagi Allah tidak ada yang mustahil itu terjadi di dalam kehidupan kita? Satu saja kuncinya saudara. Seperti Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mengapa? Karena Maria sadar bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
Maria dengan segala keterbatasannya dia belum bersuami. Maria dengan segala pertanyaan di dalam benaknya, bagaimana mungkin ini terjadi? Tapi dengan kerendahan hati, dengan kesadaran penuh, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Natal adalah berita yang sampai kepada manusia yang terbatas? Bukankah Natal adalah berita bahwa Allah yang sangat mengasihi manusia rela turun ke dunia menjadi sama seperti kita manusia? Karena cintanya yang begitu besar, dia rela mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia rela memikul salib itu, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari segala hukuman maut, saudara. Dan bagaimana itu terjadi, saudara? Allah yang berinisiatif untuk menjumpai manusia, bukan kita yang berinisiatif untuk mencari Allah. Berita Natal sesungguhnya adalah berita bahwa Allah yang dari tempat maha tinggi, dia rela turun ke bumi yang penuh dengan dosa. Dia rela hadir di tengah-tengah kita manusia yang sering kali gagal untuk mencintainya. Tapi dia hadir dengan cintanya yang begitu besar, memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi hidup kita. Dan sesungguhnya Natal bicara tentang pengorbanan, saudara. Bagaimana mungkin terjadi bagi Allah tidak ada yang mustahil? Hal itu terjadi ketika masing-masing kita sadar bahwa aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataanmu itu. Dan kalau kita merenungkan makna Natal yang sesungguhnya, maka kita bisa berkata seperti Maria ini. Malaikat Gabriel datang. Dia memberikan pesan bahwa Maria menjadi perantara untuk Yesus itu lahir ke dunia. Dan Maria berkata, aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria menunjukkan kualitas iman yang sangat besar. Ia segera menerima tanggung jawab dari Tuhan. Bapa berkata, kita mengikuti. Itulah sikap kita yang seharusnya, saudara. Kalau saudara mau melihat bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka lakukan hal yang sederhana ini. Bapa berkata, saudara mengikuti. Tuhan utus, saudara ikut. Amin. Dan sesungguhnya Natal bicara tentang itu, saudara. Seringkali kita berdoa agar Tuhan menyertai kita. Dia Immanuel. Dia Allah yang hadir menyertai kita. Dan seharusnya bukan kita berdoa agar Tuhan sertai kita. Karena sesungguhnya dia selalu sertai hidup kita, saudara. Seharusnya kitalah yang mau tunduk taat. Menyertai Tuhan di dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Menggenapi rencana-rencananya. Dan maukah engkau menjadi seperti Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat Natal yang kami boleh peringati, buat kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Dan kami boleh kembali mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Betapa Allah sangat mencintai kami. Betapa Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi itu rela turun ke bumi ini. Menjadi sama dengan kami manusia. Untuk menyatakan kasih-Mu. Untuk boleh menyelamatkan kehidupan kami. Kami sungguh rindu Tuhan. Kami memaknai Natal ini dengan kami sadar bahwa Natal itu adalah sebuah pengorbanan. Bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kami dengan cara yang supranatural.
Tuhan izinkan proses hidup kami terjadi dengan natural, dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh mengalami bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dengan cara kami sadar bahwa kami adalah hamba-hamba Kristus. Maka kami mengikut, kami menurut setiap perkataan-Mu, dan kami akan melihat bagaimana Tuhan berkenan memakai hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau terus ingatkan kami bahwa kami adalah alat-alat bagi kerajaan-Mu, kami adalah alat bagi perpanjangan tangan kasih-Mu, sehingga Tuhan selama kami ada di muka bumi ini, selama Tuhan beri kami kesempatan untuk kami hidup, kami boleh manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kami menyenangkan hati Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kami sungguh rindu banyak jiwa dibawa kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati setiap anak-anak-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh berkata siap, tunduk dan taat apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah minggu ini, minggu yang terakhir di tahun 2020. Dan saya percaya bahwa setiap kita, sekalipun tahun 2020 ini kita mengalami banyak hal yang membuat kita kaget, yang membuat kita ini khawatir, cemas, atau segala macam perasaan emosi yang membuat kita ini membuat kita kehilangan sukacita atau damai sejahtera. Tapi biarlah hari ini, sebelum kita akhiri tahun 2020, kita boleh mengingat segala kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan izinkan kita masih ada, kita masih hidup bernafas, yakin dan percayalah bahwa semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara dan saya kita mengalami kondisi sehat baik-baik saja, jangan juga menjadi sombong, tetapi yakin dan percayalah bahwa itu adalah karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Saudara ada di rumah, doa bersama-sama keluarga, anggota keluarga, saudara boleh bergandeng tangan, suami, istri, anak-anak, kita bersatu hati, bergandeng tangan, berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, sungguh kami sadar Tuhan, betapa Tuhan mencintai hidup kami, betapa Tuhan menerima kami pribadi lepas pribadi, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami, maka Tuhan izinkan kami untuk kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Kristus Tuhan kami. Betapa Tuhan berkenan untuk menjumpai kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar, Engkau yang mau mencari setiap anak-anak-Mu. Dan terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa melalui hari kelahiran Kristus Tuhan kami yang kami boleh peringati beberapa waktu yang lalu, dan hari ini kami boleh renungkan bagaimana Tuhan juga berkenan memakai Maria, seorang perempuan biasa, seorang perempuan yang dianggap tidak memiliki kuasa, tapi Tuhan perhatikan, Tuhan berkenan memakai kehidupannya untuk menjadi saluran bagi kelahiran Kristus Tuhan kami. Dan kami percaya Tuhan, sampai hari ini pun Tuhan melihat setiap kami yang hari ini merasa kami bukan siapa-siapa, kami yang hari ini kami mengalami keterpurukan di dalam hidup kami yang hari ini Tuhan merasa bahwa begitu rapuhnya hidup kami, begitu rapuhnya rumah tangga kami,
betapa rapuhnya perekonomian kami. Tapi melalui berita kelahiran-Mu Tuhan, kami sungguh sadar bahwa Engkau hadir di tengah-tengah keterbatasan kami. Engkau berkenan hadir di tengah segala bentuk kerapuhan kami. Itu sebabnya Tuhan, sebelum kami akhiri tahun 2020 ini Tuhan, kami bersatu hati bergandeng tangan sebagai anggota keluarga yang Tuhan izinkan kami boleh ada sampai hari ini. Sungguh kami tahu bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pasangan hidup kami, bersyukur buat anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami, bersyukur buat segala pekerjaan, berkat secara jasmani dan rohani yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Kami bersyukur buat segala suka dan duka yang Tuhan izinkan untuk kami bersama-sama keluarga ini hadapi Tuhan. Kami bersyukur buat segala kesehatan, bahkan sakit penyakit yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Kami percaya bahkan dalam suka maupun duka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, dan itu sebabnya Tuhan kami berdiri bersama-sama di hadapan-Mu sebagai pribadi lepas pribadi, sebagai satu kesatuan keluarga yang Tuhan telah persatukan kami. Kami mau ikut Engkau Tuhan, bahkan melewati api, melewati badai, melewati hujan sekalipun Tuhan, kami mau tetap iring Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020, dan sungguh kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi ke depan, tapi kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami mau tunduk taat atas setiap perintah Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau terus bersatu Tuhan sebagai satu kesatuan anggota tubuh Kristus. Kami mau bawa keluarga kami Tuhan semakin hari semakin kokoh di dalam Engkau Tuhan. Berkati kami semua. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, cintanya yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan kuat kuasa persekutuan Roh Kudus mengikat saya dan saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima berkat ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Telah kulihat bukti kasih-Mu